Pas gue mau turun lari, tiba-tiba ada yang lewat di depan gue, putih, cepet. Sontak gue kaget dong. Gue jatuh di situ, keguling. Gara-gara gue hampir nabrak itu makhluk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita kedatangan teman kita. Dia mendapatkan pengalaman mistis di Gunung Ciremai. Kalian penasaran kan sama ceritanya? Let's go. Perkenalkan, nama gue Ariel. Gue mengalami kejadian mistis pada saat pendakian di Gunung Ciremai pada tanggal 18 Juni tepatnya tahun 2023 bersama 5 kerabat gue dari Bekasi menuju Gunung Ciremai. Bang Ariel, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi bolehkah diceritain tentang pengalaman di Gunung Ciremai? Oke, jadi pada saat itu gue punya planning sama teman-teman gue 6 orang ya sama gue untuk mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Tapi pada saat itu kejadiannya tak terduga. Gue sebulan nunggu di pihak base camp Gunung Gede Pangrango ternyata tutup. Gue punya planning buat ke Gunung Salak, ternyata itu di luar dugaan gue semua. Dan gue pribadi untuk mencoba hal nekat untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Gue sendiri yang ngebawa temen-temen gue 5 orang. Cuma 1 orang doang yang pernah mengalami pendakian pada saat itu. Sisanya gue yang banyak pengalaman. Jadi teman-teman gue ini teman-teman sekelas gue 4 orang. Gue ajak untuk mendaki gunung. Lalu gue beranikan diri untuk ke Ciremai. Gue ke Ciremai sama teman-teman gue tepatnya pada tanggal 18 hari Minggu di bulan Juni. Itu gue prepare dari sore. Gue siapin semua perlengkapan pribadi maupun kelompok. Jam 10 malam gue berangkat dari Bekasi. Gue naik motor 3 motor 6 orang. Pada saat nyampe ke Majalengka itu sekitar jam 6 pagi. Saat perjalanan sih aman-aman aja, masih have fun semuanya, full seneng. Setelah itu gue istirahat di base camp. Mulai nge-trek itu jam setengah 12 karena saat itu di pos pendakian Gunung Ciremai gue sempet makan dulu sama teman-teman gue, menikmati suasana. Saat gue registrasi segala macam untuk ngecek kesehatan, segala hal yang ada di pos pendakian lancar semuanya. Gue lakukan pendakian itu posisinya gue sebagai leader dan gue juga sebagai sweeper. Teman-teman gue lakukan pendakian duluan di situ. Entah kenapa gue saat pendakian awal itu jalan santai ya, kayak menikmati suasana. Temen-temen gue 5 orang ini udah duluan ninggalin gue. Emang gue minta. Pas sampai tugu pendakian Gunung Ciremai itu, di situ kanan kiri gue ada bunga. Tiba-tiba ada bunga? Enggak, bukan tiba-tiba. Gue nggak tahu itu, kayak ada bunga di situ. Dan situ saat gue jalan sendirian ini, gue mencium bunga melati, aroma bunga melati. Gue nggak tahu ini dari mana wanginya, entah apapun itu. Gue cuek, kayak ibarat kata ya udah, kalau emang ada ya udah gitu kan. Terus gue jalan, teman-teman gue sempat kebreak di tengah di trek tuh karena kecapean ya. Maklum juga masih ada yang banyak yang pemula, gue ajak situ kan. Gue ngedaki sendiri, gue tinggalin tuh teman-teman gue. Sekarang gue jadi leader ya, paling depan. Gue tinggalin. Pas gue break buat nungguin teman-teman gue, itu wangi bunga melatinya ada lagi. Gak tau gue dari arah mana, intinya ada. Gue nungguin teman-teman gue sekitaran 10 menit 20 menitan. Akhirnya gue jalan lagi bareng sama teman-teman gue. Singkat cerita, jam 4 sore gue break di pos 3.
karena ajan ya. Di situ cerita-cerita segala macam, tapi entah kenapa kayak ada sesuatu yang ganjel dan gue nggak tahu itu apa. Gue ada 20 menitan break di situ, lanjut lagi sampai di pos 5 Bayangan. Itu tepatnya jam sekitar 6 sore mau maghrib. Itu gue banyak perdebatan sedikit sama temen gue ini gara-gara dia kekeh kalau di atas tuh masih ada pos 5 yang ada shelter ya. Tapi gue minta untuk ngecamp di sini. Debat, akhirnya setelah perdebatan itu memutuskan untuk ke pos 5 akhirnya. Tapi pas selama gue duduk di bawah pohon, itu ada suatu keganjalan atau apa ya, atau entah halusinasi gue atau apa. Pas gue nganga ke pohon kayak gini, di atas pohon tuh ada monyet, tapi rupanya serem. Itu di pas lagi istirahat kayak gitu, lu doang yang lihat atau Gue dua sama yang lihat, temen-temen? gue dua yang lihat. Gue ngambil pusing itu apa. Akhirnya selesai perdebatan ini, gue untuk naik ke pos 5. Akhirnya gue diriin tenda di situ. Udah malam ya, jam 6 lewat, udah gelap. Karena posisinya gue sendiri yang bisa diriin tenda, teman-teman gue ini pada masuk ke pos di situ. Posisinya gue lagi hujan, emang bener-bener lagi hujan, lagi hujan. Gue diriin tenda sendirian. Gue lagi pakai headlamp situ kan, posisinya gue udah basah kuyup, udah kedinginan. Teman-teman gue nggak ada yang bantu sama sekali nih. Selama gue diriin tenda itu banyak keganjalan bagi gue. Karena apa? Karena posisi gue di tengah-tengah sini ya. Di sini ini shelter di belakang shelter pos 5. Di sebelah kiri gue di sini tuh ada pendaki lain. Di balik tenda ini di sebelah kirinya itu jurang. Kebetulan headlamp gue tuh tembus kabut, dan di bawah jurang itu ada pohon gede tinggi. Di situ gue ngeliat ada sosok makhluk yang kalau bagi gue sendiri sih kayak ya udah gitu kalau ada. Situ gue ngeliat pocong yang mukanya udah abstrak banget. Terus gue ngeliat lagi di atas itu ada ranting. Itu ada, lu tau kan kayak pocong, bawahnya itu kan ada kakinya kan ada dikit gitu kan. Nah kain kapannya ya. Nah gue ngeliat itu gelantungan. Sama gue ngeliat ada kayak apa ya, yang matanya merah berbulu sama kuku-kukunya panjang. Makhluk apa? Kayak seperti genderuwo gitu. Betul. Itu bukan satu, tapi genderuwo ini gede. Di bawahnya itu ada lagi genderuwo lagi. Gue nggak tahu itu apa. Pokoknya tuh matanya merah 25, mulutnya melet. Itu ngeliatin gue semua. Gue di situ bener-bener cuek. Kayak ya udahlah, mau gimana lagi? Ya karena jujur, gue sendiri itu emang kayak apa ya, kata-kata gue emang bisa dibilang toksik lah selama pendakian itu. Teman-teman gue juga sebagai ada toksik juga, kayak sedikit-sedikit ngomong kasar. Gue akuin itu diri gue. Tapi entah kenapa selama pendakian itu banyak keganjalan bagi gue. Lanjut lagi di pos 5 itu, gue diriin tenda nih. Selesai gue diriin tenda, gue ke teman-teman gue yang lagi di pos. Terus mereka lagi pada masak. Itu gue udah bener-bener kedinginan. Gue turun lagi buat ngecek tenda gue.
buat masukin barang. Pas gue keluar dari tenda, Gundurwo itu semakin ngedeket. Jadi ini tenda temen gue. Di tenda temen gue ini sono lagi ada pohon. Itu awal tuh Gundurwo ini di sini, pindah di sini. Itu semakin ngedeket. Gue ngeliatin terus, gue liatin tuh, semakin penasaran kan. Tiba-tiba di belakang Gundurwo ini ada yang lewat. Itu bener-bener kencang, gue nggak tahu sampai sekarang itu apaan. Gue ke teman-teman gue lagi untuk makan. Situ gue makan udah bener-bener mood makan gue udah nggak ada. Gue nggak ada mood makan lagi. Akhirnya pas gue ganti baju nyampe tenda, itu gue langsung panas dingin. Tiba-tiba panas dingin. Tiba-tiba gue panas dingin. Sampai-sampai gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu gue bener-bener tiba-tiba keadaan gue langsung ngedrop. Setelah gue kejadian ngeliat itu yang ada di situ, gue ngambil pusing, gue tidur jam 11 malam. Jadi posisi itu hujan ya, hujan dari maghrib, dari jam 7 sampai jam 2 malam. Teman-teman gue kan ini nggak ada yang bisa ngebangun tenda atau ngedirin pesit kan. Jadi setelah hujan reda, kondisi badan gue bener-bener masih drop. Tapi situ banyak bagas kan, hampir aja tuh tenda gue diseruduk gara-gara teman-teman gue makan sampahnya nggak ada yang gak ada yang dibuang dengan bener. Gue keluar buat dirin pesit gue, ngebenerin pesit gue, dan ternyata Gundurwo yang gue lihat tadi pas maghrib itu masih mantau tenda gue. Itu gue bener-bener sendiri posisinya. Gue keluar, gue dirin pesit gue, selesai gue dirin pesit gue masuk lagi ke dalam tenda untuk tidur, untuk summit buat ke puncak. Tapi gue nggak kebangun di situ, gue kesiangan. Akhirnya gue udah kan summit jam 9 pagi. Gue udah ngelakuin summit. Singkat cerita, gue sampai di Goa Walet. Situ kondisi emang pertama minum gue tuh udah nggak ada lagi, persediaan air gue udah nggak ada lagi. Sisa cuma 1 botol untuk turun ke bawah. Setelah itu gue tanya ke pendaki lain, ada air nggak di Goa Walet? Katanya gak ada. Tapi entah kenapa gue memutuskan untuk turun ke Goa Walet berdua sama temen gue. Pas gue masuk ke Goa Walet itu, gue permisi, dan itu tuh bener-bener hawanya tuh bukan hawa yang gue rasain yang ada di luar. Itu gue dalam situ bener-bener kayak gue nyaman sama tempat itu. Gue sampai 1 jam di situ. Gue ngambil air, terus gue panggil teman-teman gue untuk turun. Dan pas saat teman-teman gue turun ini, gue ngeliat ke Goa Waletnya. Itu gue sih lagi di luar Goa Walet. Gue ngeliat ke Goa Waletnya lagi. Itu ada sosok perempuan. Gue nggak tahu itu siapa, tapi dilihat-lihat tuh bukan pendaki. Kayak lu tau kan kayak putri keraton gitu. Itu berdiri di batu, cantik. Itu jelas. Gue sendiri yang lihat. Pas gue nyamperin ke sana ke Goa Walet, gak ada. Akhirnya gue udah kelamaan ya 1 jam gue di situ. Gue summit ke puncak. Singkat cerita, gue sampai puncak, foto-foto, gue turun lagi ke Goa Walet. Gue turun ke Goa Walet lagi untuk ngambil air. Gue ngambil air di Goa Walet.
gue ngambil di bawah situ ya, di bawah itu kayak ada tempat tesan buat air hujan ya. Itu udah habis karena udah gue ambil pas gue berangkat. Gue ke bawah lagi, itu kayak air di tanah. Di air tanah itu ada jejak, kayak jejak kaki. Itu bener-bener gede. Gue nggak tahu jejak kaki apaan itu. Ada jejak kaki kayak macan juga ada di situ. Akhirnya karena kayak panik lah ya, gue keluar dari gue keluar, gue break dulu di situ juga. Terus gue lanjut lagi ke balik ke tenda gue. Balik ke tenda jam 12-an gue packing persiapan untuk turun ke base camp. Selama pendakian gue turun itu gue paling belakang, pas ngelewatin kayak sisi apa ya, kayak ini tuh tanah gede, tanah juga. Gue lewat situ gue lari karena itu licin juga, habis hujan paginya kan, malamnya hujan. Gue turun ke situ, pas gue mau turun lari, tiba-tiba ada yang lewat di depan gue, putih, cepet. Sontak gue kaget dong, gue jatuh di situ, keguling. Gara-gara gue hampir nabrak itu makhluk itu. Setelah temen-temen gue balik lagi nih, ngedeketin gue, banyak nanya kenapa. Gue bilang aman. Akhirnya gue lanjut lagi perjalanan. Habis itu nyampe pos 3 lagi, gue break di situ. Di situ ada kawanan monyet. Rame nih di pos 3 tuh, udah banyak kawanan monyet di atas pohon. Di bawah jurang lagi ada. Cuma ada satu monyet yang bikin gue pangling. Kenapa? Karena pas monyet-monyet yang lain itu pada berkeliaran lari, monyet satu ini cuman diem di atas ranting pohon dengan tatapan kosong, mata merah, lidah melelet. Satu monyet yang diem di pohon. Itu taringnya bener-bener keluar. Akhirnya saat gue ngeliat kejadian itu, gue gak berani untuk katakan ke teman-teman gue. Gue memutuskan untuk lanjut lagi jalan. Di pos 2 itu gue hampir jatuh ke jurang. Pas itu gue ngeliat ranting pohon, jadi gue turun, gue mau tangan gue tuh mau ke ranting pohon nih buat biar gue nggak jatuh. Tiba-tiba pas gue udah ngejatuh, ranting pohon yang gue liat ini berubah jadi tali akar. Nah akhirnya gue kepleset ke bawah. Dan situ tuh bener-bener bau melati yang gue cium pada awal pendakian itu ada. Masih ada. Kecium lagi aromanya. Sampai gue di pos 2. Gue break itu karena gue hampir jatuh kan. Gue break selama setengah jaman situ. Gue break. Habis itu gue lanjut lagi turun. Jadi bener-bener keril yang gue bawa itu berat. Gue nggak tahu itu beratnya gimana. Apa yang ada di belakang gue nggak tahu. Pada akhirnya gue memutuskan untuk gak peduli. Gue cuma pengen untuk sampai ke base camp dengan selamat. Singkat cerita, gue sampai pos 1. Gue break lagi situ bentar karena gue sama temen gue ini berdua itu gue lari. Gue tinggalin teman-teman gue di belakang. Karena mereka mau break dulu kan. Gue turun nyampe pos 1. Gue berdua sama temen gue nungguin mereka semua. Kan gue berenam. Gue berdua sampai pos 1.
temen gue satu orang dari atas turun ke bawah, lari juga nih, lari. Dan pas temen gue lagi jalan ke bawah ke arah gue ngeliat di belakang temen gue ini ada sosok perempuan yang ikut dia turun. Gue nggak ambil pusing sama sekali. Setelah itu gue nungguin teman-teman gue sampai semuanya. Gue memutuskan untuk turun ke base camp. Gue turun sampai base camp kisaran 5:30. Situ gue nungguin pickup gue untuk ngejemput gue ke base camp. Setelah gue berapa lama tuh, gue cukup lama nungguin pickup gue untuk ke base camp kan. Akhirnya datang, gue naik ke pickup. Di situ gue bener-bener shock karena pas gue di belakang pickup itu teman-teman gue ngeliat sesuatu yang sampai sekarang nggak tahu itu apa. Singkat cerita, gue sampai ke base camp lagi, gue mandi, istirahat segala macem. Jam 9 malam gue memutuskan untuk balik ke Bekasi. Pas perjalanan masih di desa Apui, gue berenam 3 motor ini jalan nih bareng, kanan kiri gue tuh jurang, bener-bener kayak lagi di jurang gitu kan, di tengah hutan. Pas gue lagi turun itu ada kayak liter E gitu. Pas gue begini, di sebelah kiri gue tuh ada sosok pocong yang gue liat di pendakian yang waktu di trek yang lagi di trek itu, pos 5. itu ada lagi di situ. Gue kaget dong, gue ngerem mendadak, temen-temen gue di belakang juga ngerem mendadak. Karena gue rem mendadak ini, temen gue satu orang paling belakang itu jatuh hampir ke jurang. Itu posisinya bener-bener gelap, nggak ada lampu sama sekali, cuma lampu mau kendaraan kita sendiri. Akhirnya gue lanjut lagi turun. Akhirnya gue sampai ke jalan raya. Itu jam 11 malam. Sampai jalan raya Pantura. Jam 6 pagi gue baru sampai Bekasi. Gue pulang ke rumah. Malam saya gue pulang ke rumah, gue mimpi gue lagi di trek pendakian Termai dan ketemu lagi sama pocong yang tadi. Itu mimpi gue. Terus saya paginya yaudah aman sampai sekarang. Oke teman, jadi hanya segitu saja ceritanya dari teman kami ini, Ariel. Kesimpulannya dari cerita ini tuh kita harus jaga sikap maupun kalian di mana, mau di wisatawan, alam-alam liar dah pokoknya gitu ya teman-teman, kayak di pergunungan dah. Jadi jaga sikap, jangan sompral, jaga etika. Oke teman-teman, buat kalian kalau kalian ada cerita horor, kalian langsung DM aja ya teman-teman ke email kami, jadi kita ceritakan atau kalian bisa cerita di sini. Sekian dari cerita Ariel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.